Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali saya Made Sukadana Karang sore hari ini kembali hadir dalam Dialog Harmoni Bali. Dan yang pastinya kita akan membahas suatu topik yang tentunya mungkin Anda alami dan juga orang-orang terdekat Anda di sekitar Anda yang pernah mengalami hal tersebut. Ya, pemirsa, pernahkah Anda mengalami ataupun kejadian tentang bersama orang-orang terdekat Anda, sahabat, kawan, atau keluarga, bahkan famili Anda, ketika itu Anda sedang bersama mereka, suasananya biasa-biasa saja, tetapi sepersekian detik tiba-tiba ada perubahan dari teman sahabat Anda tersebut. Tadinya periang, gembira, tiba-tiba menangis, kemudian bisa dikatakan keadaan yang berbalik 180 derajat. Nah, mungkin saja sahabat atau teman Anda itu atau keluarga Anda tersebut mengalami yang namanya bipolar atau gangguan bipolar. Itu yang akan kita bahas pada sore hari ini. Bagaimana memahami gangguan bipolar. Sudah hadir dua narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada sore hari ini. Langsung saja saya sapa, ada yang pertama ada Dr. Gusti Ngurah Sastra di SPKJ. Beliau adalah dokter spesialis kedokteran jiwa. Om Swastiastu, Dokter Swastiastu. Apa kabarnya, dokter? Baik. Sehat selalu ya, Dok ya? Tetap Baik, sehat. dokter, Sehat hari ini kita akan bahas sebuah topik lagi nih. Kita pernah membahasnya beberapa waktu lalu, yaitu gangguan bipolar ya, Dok ya? Betul. Baik, nanti kita akan bahas lagi. Dan selain Dr. Sastradi, juga hari ini kita sudah menghadirkan Dr. Ida Bagus Wisnu Wardana, SPKJ M Biomed, seorang dokter spesialis kedokteran jiwa pula. Om Swastiastu, Dr. Wisnu. Apa kabarnya, Dok? Baik. Sehat selalu, Dok ya? Selalu sehat. Ya, selalu sehat tentunya. Sore hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai memahami gangguan bipolar. Dok, nih seperti tadi ini saya sempat mengatakan di awal. Tiba-tiba ketika kita baru saja mengadakan sosialisasi atau bisa dikatakan bersama sahabat, teman, saudara, ada yang menarik perubahan yang secara drastis yang terjadi pada lawan bicara kita. Nah, ini apakah itu termasuk gangguan bipolar? Tapi sebelumnya, apa sih bipolar itu, Dok? Iya, ini topik ini untuk tahun ini diulang lagi ya. Iya. Diulang lagi. Jadi untuk lebih menyamaratakan ya pemahaman kita. Karena penting sekali untuk lebih cepat dikenali gangguan ini sehingga dampak buruknya itu nanti bisa lebih sedikit ya, dan kita bersama-sama di masyarakat itu lebih cepat mengenali. Jadi apa itu gangguan bipolar? Seperti judulnya, bipolar. Polar itu artinya kutub, bi itu dua. Apa yang dua kutub itu adalah gangguan kesehatan jiwa, di mana tandanya adalah mengalami gangguan pada bidang moodnya atau suasana perasaannya, di mana ada fase-fase pada pasien yang mengalami ini, mengalami satu episode yang namanya episode manik, dan episode lainnya namanya episode depresi. Kenapa episode? Itu ada tenggang waktu yang dialami, bisa harian, biasanya mingguan dan bulanan, kemudian pada episode berikutnya itu kebalikannya 180 derajat seperti dikatakan tadi, mengalami episode depresi. Nah, episode manik itu secara umum itu ya, masyarakat kalau pernah melihat misalnya di sekelilingnya atau di keluarganya, ya ada seseorang yang tidak biasanya mengalami perubahan perilaku, kebiasaan, cara berpikir, cara berbicaranya, yang ini mengalami manik itu perubahan yang luar biasa berlebihan, mengalami suatu percepatan pikiran, pikirannya melompat dan moodnya itu meningkat. Meningkat dalam arti kebanyakan merasa lebih banyak happy ya, tetapi tidak happy benar sebenarnya. Hanya pikirannya yang berpacu, banyak ide-ide kebesaran, merasa lebih hebat. Kemudian lebih sering juga gampang marah, irritable ya, gampang tersinggung. Kemudian cara berpikirnya cepat, ide-idenya cepat, banyak sekali ide-ide yang akan dikerjakan, aktivitasnya banyak, bicaranya berlebihan, cepat sekali, dan berubah-ubah.
dengan ide-ide yang banyak seperti ini kelihatannya tidak akurat ya, karena sebelum selesai satu ide muncul ide yang lainnya. Jadi ini bermasalah yang jelas gitu. Bermasalah dengan lingkungannya, bermasalah dengan di keluarga ya, sering jadi disalah tanggap, salah dipersepsikan yang berbeda gitu. Yeah. Nah, kadang yang kebalikannya itulah episode depresi. Ini betul-betul kebalikannya, moodnya sangat menurun. Jadi seringnya tidak mampu merasakan bahagia, hidupnya merasakan tidak berarti, kemudian berpikirnya lambat, tidak ingin ngapa-ngapain ya, tidak ada energi, minatnya berkurang sampai dengan ide-ide merasa dirinya tidak berguna, ada keinginan untuk mati, suicidal thought. Jadi, nah seperti itu bahayanya. Kalau yang tadi yang manik itu malah berisiko untuk ya mengambil keputusan yang sembrono. Jadi bikin investasi, buang-buang uang, berbelanja banyak, pada remaja mungkin kebut-kebutan di jalan. Kemudian juga perilaku seksual yang berganti-ganti begitu, sangat berisiko semuanya. Jadi dua-dua ini kalau salah dikenali dikira orang ini betul-betul hebat ya, luar biasa. Tapi pada manik ini memang berlebihan. Orang biasa aja udah yang dari bukan keluarga dekatnya biasanya sudah tahu ini berlebihan. Tapi ada yang satu tingkat kurang dari itu, hipomanik namanya. Nah ini agak sulit mengenalinya. Orang lihat ini orang ini baik sekali, suka berbagi, kelihatannya baik ya, gitu. Kelihatannya hebat, sangat optimis gitu. Nah itu pada fase-fase itu dua hal ini kalau pada fase manik itu bisa jadi sekitar 2 mingguan ya, 2 mingguan. Tapi ada juga yang siklusnya cepat sekali, dari siklus yang manik dengan depresi itu cepat sekali. Jadi dari semua itu ada dua hal itu yang silih berganti. Ada yang siklus cepat, ada yang siklusnya sampai mingguan begitu. Yang jelas dua-dua ini sangat merugikan. Kalau yang satunya itu menjadi tidak produktif, yang depresi dan sampai dengan bahaya bunuh diri, yang satunya lagi berisiko karena dia bisa merusak dirinya, merusak pergaulannya, juga membahayakan orang lain. Baik, ya. Dokter, nanti kita akan bahas lagi bagaimana memahami gangguan bipolar pemirsa di sesi berikutnya. Anda pun kami mengundang Anda untuk berinteraksi nanti bersama Dokter Sastradi dan juga ada Dokter Wisnu di sini di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401 sesaat lagi. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Harmoni Bali. Bagaimana memahami gangguan bipolar masih kita bahas, masih bersama Dr. Sastradi dan juga ada Dr. Wisnu Wardana di sini. Dan silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, line sudah kami buka di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401 tentunya. Dr. Sastra, jadi kita bisa mengetahui bahwa kenapa harus cepat kita harus pahami. Jangan-jangan ini orang yang kita tahulah bagaimana perilakunya itu ternyata bisa saja mengalami yang namanya gangguan bipolar. Ini kita berbicara tentang dampaknya. Selalu dampak burukkah yang akan terjadi ketika seseorang mengalami gangguan bipolar itu, Dok? Ya, karena berisiko sekali kehilangan insight ya, kehilangan wawasan, kehilangan kemampuan untuk mengenali realitas. Seberapa realistis dia. Dari ide-ide, kalau masih mengalami masa semanik itu sangat berlebihan ide-idenya. Jadi itu bisa pada tahap psikotik namanya. Psikotik itu kemampuan menilai realitas sedemikian rupa itu sudah terdistorsi. Karena risikonya dia melambung ide-idenya dan itu kalau bagi orang lain itu
nggak bisa itu, nggak mungkin gitu. Tetapi bagi dia sangat mungkin. Oke. Jadi misalnya kalau kebut-kebutan di jalan dia merasa aman-aman aja, gimana? Nah itu. Kalau dia misalnya sampai menggunakan juga gampang diajak untuk minum alkohol, nah itu dia sangat berisiko itu. Berjudi, mengamurkan uang, bisa mentransfer uang untuk investasi dalam waktu sekejap, bagaimana keluarganya tidak kaget dia dengan perubahannya seperti itu. Baik. Jadi sangat berisiko, berisiko secara interaksi, pergaulan, keakraban di rumah. Kalau itu tidak dipahami, ya kalau orang di luaran itu tidak memahami, ya wajar-wajar aja. Tapi kalau orang di rumah itu harusnya lebih cepat tahu perubahannya, itu sudah ngeh gitu ya. Jadi bagaimana kita secara sosial masyarakat itu saling memberitahukan dalam hal ini. Baik. Jadi pengenalan seperti ini, risiko itu ya sama seperti kita mengenali kencing manis ya, kencing manis atau tekanan darah tinggi. Kencing manis kalau tidak diobati, komplikasinya kan jadi berbahaya ya. Jadi kematian sel pada di jantung, di saraf dan lain sebagainya. Kemudian kehilangan rasa pada anggota tubuhnya sehingga terjadi luka dan kemudian menjadi gangren, borok begitu, dan itu berisiko untuk amputasi. Jadi kalau dikenali lebih awal kan lebih bagus, komplikasinya tidak kemana-mana. Nah yang saya katakan tadi, mencegah komplikasi itu sangat-sangat penting, karena begitu lebih cepat dikenali, lebih cepat diterapi, kemudian kesembuhan juga lebih bagus, dan kita edukasi keluarganya dan masyarakat bisa memahami, memberikan dukungan. Nah itu yang kita maksud, mengenali lebih cepat, terdiagnosis lebih cepat, ditangani lebih cepat, kesembuhannya akan lebih bagus. Baik, saya ke Dr. Wisnu. Dokter, tadi ada yang menarik sekali apa yang disampaikan oleh Dr. Sastradi ini sendiri tentang bagaimana kita harus segera mengetahui lebih awal, lebih cepat ini perubahan dari orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang tercinta kita, mungkin saja keluarga kita, sahabat kita, teman kita, mungkin saja terjadi perubahan tersebut yang harus kita segera sadari ini sendiri. Nah, kalau kita berbicara tentang perubahan seseorang yang tadinya ya kita ketahui dia itu seperti apa, tiba-tiba ada perubahan tingkah lakunya ini sendiri, sebenarnya ada penyebabnya nggak sih, Dok, terjadinya bipolar pada seseorang itu sendiri? Terima kasih. Iya. Jadi kalau udah kan tadi tentang bipolar itu udah diceritain semua sama Dr. Sastradi. Jadi kalau penyebabnya itu memang murni neurobiologi ya. Jadi kan kalau bipolar itu disebabkan oleh gangguan daripada keseimbangan elektrolit di otak, natrium, kalium, kalsium gitu, yang di bagian yang mengatur pusat suasana perasaan, emosi gitu. Jadi bentukan struktur otaknya orang ini, kalau secara gimana dibilang homeostasis ya, kestabilannya itu agak terganggu gitu. Jadi emang bentukannya dia mulai dari dalam kandungan gitu. Dan biasanya juga ini kan genetik. Jadi dalam family trait tuh ada. Nanti biasanya kalau ada pasien tuh saya cari ke atas siapa yang punya gejala yang mirip sama itu gitu. Jadi itu penyebabnya. Nggak bisa tiba-tiba orang itu ngalamin stres atau emosi atau depresi atau apa terus jadi bipolar, nggak bisa. Tapi itu kecemasan, depresi, kemudian ada gangguan psikotik itu komorbid. Jadi itu adalah gejala tambahannya. Jadi kalau komorbid ya penyebabnya utamanya itu bipolarnya gitu. Tapi itu dikenalin dari SMA biasanya udah kelihatan. SMA SMP tuh orang bipolar itu udah kelihatan. Nah, penting sekali tuh terapinya nggak cuman ajak ngomong sih. Oke. Ya harus diminum obat karena distabilin. Nah, tadi dokter Sas bilang insight. Jadi kalau orangnya insightnya bagus atau tilikannya dia ngerasa dirinya sakit, punya masalah itu dan merasa perlukan pengobatan, bisa dia datang minum obat. Atau bahkan beberapa pasien saya itu datang dengan kesadaran sendiri gitu. Dia akhirnya search sendiri apa sih yang terjadi sama diri saya nih, kok kayak gini, nggak enak banget gitu. Mood saya up and down gitu, terus dibaca-baca gitu. Tapi ada juga yang enggak gitu. Biasanya yang dari segi pendidikannya rada
kurang juga sih ya. Tapi nggak mesti. Maksudnya dari fase generasi ya. Kalau yang agak tuaan tuh nggak ngerasa dia tuh bipolar. Oke. Iya, karena keluarga nganggap lucu. Jadi kalau yang bipolar tuh biasanya gini. Ada yang pas lagi mania dia ngomel-ngomel. Ada yang pas lagi mania dia nyenengin banget, kayak clown of the family gitu, melawak lucu gitu, dia senang jadi pusat perhatian, itu ciri khasnya dia tuh kayak gitu. Terus kalau yang dia pas depres bener-bener dia nggak mau ngapa-ngapain kayak gitu. Ya, jadi bisa dikatakan ini penyebab salah satunya juga keturunan juga sebagai pemicu terjadinya gangguan bipolar itu kah? Iya udah pasti, dan tapi gini ya, kalau kita bilang itu sesuatu yang buruk, jadi itu kayak gini, dikasih sesuatu gitu sama Tuhan, kita dikasih sesuatu yang lebih, tergantung cara kita ngendaliinnya. Gitu. Karena banyak tokoh-tokoh dunia itu mereka bipolar. Tanpa mereka dunia yang sekarang ini nggak terbentuk seperti ini. Peradaban yang kita jalanin ini, mereka rata-rata itu. Tapi ya waktu itu kan belum ada obatnya. Kalau sekarang udah ada. Nah harapannya sih edukasinya tuh awarenessnya tahu gitu. Akhirnya bisa terapi, dan jangan takut besok kalau orang minum obat tuh. Kan emang terapi seumur hidup ya. Oke. Iya. Jadi kalau sembuh tuh bukan sembuh yang dibilang abis ini sembuh gitu. Heal, pulih gitu, pulih dengan terapi. Nah, itu dia harus seumur hidup sih minum. Karena kalau enggak mengerugiin, apalagi kalau dia masih masih muda ya, usia produktif, harusnya dia kerjaannya bagus gitu awalnya, terus karena moodnya gini naik turun, kuliahnya nggak kelar, di pekerjaan dia pindah-pindah. Nah, itu dampaknya yang bisa ditimbulkan. Oke, baik. Dokter Sas, tadi Dokter Wisnu mengatakan ini bisa saja gangguan bipolar itu dari kesadaran diri sendiri. Kita masih ingat ya, beberapa waktu lalu kita dikejutkan dengan seorang public figure kita, pelakon kita yang sudah terkenal dari sejak kecil memainkan peran yang sangat luar biasa sekali, tetapi tiba-tiba ketika mengalami di kehidupan nyatanya itu, bahkan beliau mengaku saya ini bipolar loh, seperti itu. Itu seperti apa sebenarnya? Pada fase tertentu, tentu yang dimaksud tadi sudah menjalani terapi. Ya. Pada saat dalam keadaan manik itu dan belum menjalani terapi, biasanya sulit dia merasa dirinya ini saya enggak beres nih, saya enggak masalah gitu. Tapi dia sangat-sangat optimis ya. Hanya beberapa saja yang dulu misalnya di sejarah itu orang bipolar ternyata itu bisa membuat terobosan tertentu. Ya itu satu karunia tersendiri. Tetapi lebih banyak yang menerobos ini hantam kromo gitu. Jadi lingkungan ya biasanya yang menderita gitu ya. Jadi menderita di sini. Kejadian masa lalu juga bisa menjadi penyebabkah? Kembali ke faktor penyebab itu tidak ada satu faktor tunggal penyebabnya. Sangat-sangat kompleks ya. Bayangkan otak kita saja ini demikian rumitnya. Seperti komputer yang betul-betul canggih, di kapanpun ada komputer yang paling canggih, tidak ada yang lebih canggih dari komputer brain manusia ini. Ya, kecanggihannya itu. Nah, kompleksitas itu kita terbentuk dari beberapa faktor. Faktor biologik kita, jadi badan tubuh dengan otak pusatnya, kemudian ada faktor kimia di dalam otak itu bekerjanya, ada ketidakseimbangan, itu bisa disebabkan juga. Secara biologik itu bagian dari biologik itu genetik itu yang tadi ya, keturunan. Keturunan itu dalam arti tidak 100% orang tuanya itu menderita bipolar, anaknya pasti ya, tapi potensinya akan dia lebih besar dari populasi umum gitu maksudnya ya. Jadi apakah orang lain yang tidak ada genetik begitu? Bisa, tetapi lebih kecil. Tapi ini lebih besar. Kalau kedua orang tuanya bipolar, potensinya lebih besar. Potensinya maka lebih besar.
yang diturunkan itu adalah kerentanannya. Sehingga faktor genetik itu kalau diaktifasi oleh hal-hal misalnya ada stresor, beban, tekanan tertentu ya, masalah psikososial. Nah, ini bersinggungan masalah psikososial juga. Ada bersinggungan dengan beban-beban yang lain, fase-fase umur. Misalnya juga secara biologik pada fase misalnya pada perempuan misalnya, pada fase melahirkan terjadi perubahan hormonal, walaupun tidak ada masalah psikososial, tetapi faktor hormonal yang berubah itu setelah melahirkan dia drastis secara biologik ada stresnya, faktor genetiknya yang rentan itu diaktifasi. Nah seperti itu modelnya. Bisa juga stresor psikososial itu. Baik, Dr. Sos dan juga Dr. Wisnu, kita rehat kembali. Nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa. Kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, terima kasih. Kita masih di Harmoni Bali. Bagaimana memahami gangguan bipolar? Masih bersama Dr. Gusti Ngurah Sastra di SPKJ dan juga ada Dr. Ida Bagus Wisnuwardana SPKJ MBiomed tentunya. Silakan Anda yang ingin bergabung. Kami sudah membuka line di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401 tentunya. Dok, saya pernah mendengar Dr. Sastra saya pernah mendengar ini bipolar, kemudian ada juga yang mengatakan kepribadian ganda. Ini sebenarnya sama nggak sih dok? Atau 11-12 dengan bipolar itu sendiri, kepribadian ganda seseorang? Iya, terus terang memang ini tidak gampang membedakan, apalagi awam ya. Kalau sekilas saja kelihatannya mirip gitu, tetapi tidak sama. Kalau kepribadian ganda, ya kepribadian, personalitinya memang dia bawaan sejak lebih awal lagi, kesehariannya dia memang seperti itu, bukan berubah tiba-tiba ya, bukan berubah yang tadinya biasa-biasa, kemudian terjadi perubahan yang sangat drastis, sangat meningkat atau sangat menurun. Nah itu, kalau gangguan bipolar itu memang seperti itu, berubah, dia masuk ke sakitnya ya. Tapi kalau kepribadian ambang, borderline itu ya bedanya cepat sekali perubahannya. Bisa jadi menit, bisa jadi jam ya perubahannya. Nah itu, dan biasanya ada triggernya yang memicu. Kalau bipolar belum tentu ada triggernya. Itu seperti siklus jam aja pada kondisi tertentu dia muncul. Nah sehingga itu awareness-nya itu bagi keluarga dan orang terdekat harus betul-betul kita berikan edukasi ya, dan bagaimana mensupport, memahami, merangkul, dan dia bisa merangkul, membantu bisa tetap stabil, berfungsi maksimal, kembali seperti biasa. Kalau bisa, kalau sudah stabil dan menjalani terapi ya seperti biasa, seperti kencing manis. Kalau itu ditangani pada waktu yang tepat, lebih cepat dengan obat yang tepat, dia kembali seperti biasa. Tidak ada gangguan lagi. Jadi mau jadi artis lah, mau jadi apalah profesional yang lain, ya tetap ya. Kita tidak boleh menstigma bahwa dia sakit, hubungkan dengan itu bawaannya, moralitasnya jelek. Tidak bisa, tidak boleh. Itu maksud kita sekarang menjelaskan. Tidak boleh menstigma, itu intinya dok. Bahkan sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, ini bahkan seorang public figure, bintang sinetron, bintang model itu yang sangat terkenal sekali, bisa dikatakan ini memproklamirkan dirinya bahwa saya mengalami bipolar seperti itu. Itu berbahayakah bagi kehidupannya dia atau karirnya dia sendiri ketika dia mengakui bahwa dirinya bipolar, dok? Malahan bagus ya. Artinya begini, awareness kita di masyarakat itu akan lebih apa namanya, lebih cepat kita bisa mendeteksi, sehingga jangan sampai kita membiarkan gitu ya. Dalam hal itu membahayakan dalam arti kalau dia kan sudah tertangani ya, keluarganya tentu sudah sangat aware ya bagaimana membuat tetap dalam penanganan, karena ini pengobatan yang jangka panjang.
kita berpikir aja sama seperti menangani tekanan darah tinggi atau kencing manis begitu ya. Begitu ditangani ya, apakah yang mengalami kencing manis itu tingkat kerusakannya sehingga insulinnya itu seberapa bisa diganti dengan obat minum atau dengan injeksi misalnya, atau pada tingkat misalnya mengatur diet saja sudah bisa kembali bagus, atau dengan tambah olahraga sudah bagus ya. Baik. Kalau kedua itu tidak bisa, ditambah lagi dengan obat, kembali lagi ke biasa, jadi tidak masalah. Baik. Jadi kesembuhan itu sangat ditentukan oleh makin banyak kita mengenali, kemudian bagaimana caranya, kemudian mengobatinya, dan stabil dia berfungsi kembali seperti biasa. Nah itulah kesembuhannya. Ya. Tetapi jangan membiarkan dan melabel, orang menyalah-nyalahkan ya. Orang sudah menderita, orang sakit harus diobati, tapi orang sudah sakit tetapi disalah-salahin ya. Dikait-kaitkan dengan misalnya moral, misalnya karena kurang sembahyang, itu yang berbahaya. Baik, baik. Dr. Wisnu, ini yang harus kita awareness terhadap apa itu bipolar, harus kita ketahui sejak awal. Nah, terjadinya perubahan pada seseorang, ataukah mungkin keluarga kita kah, teman kita kah, sahabat kita kah. Ini secara kasat mata bisa nggak kita lihat ciri-cirinya yang jelas. Ini kenapa ini ya tiba-tiba dari awalnya yang kita ketahui, seseorang yang kita ketahui dari dulu tidak seperti itu dok. Ini bisakah kita lihat secara ciri-cirinya? Kalau baru kenal aja sih, kalau bukan psikiater agak susah ya, atau psikolog ya. Tapi kalau yang orang awam itu kan dia lama bergaul nih sama orang ini gitu. Nah itu biasanya mereka akan notice tuh, yang paling ngerasain banget sih partner pacar atau pasangannya ya, itu atau yang tinggal serumah sama dia tuh, kok moodnya kadang dia pas lagi mania gitu, dia bisa ngelakuin hal-hal yang berlebihan gitu. Baik. Ya, boros belanja apa segala macam, terus pikirannya, idenya banyak, siapa ini bisa gitu, udah gitu beres-beres rumah apa segala macam gitu. Bahkan dia yang paling kelihatan tuh yang punya waham kebesaran. Jadi dia teriak-teriak, oh saya ini kenal sama presiden ini, saya kenal sama ini, gitu. Seru ngebuktiin, dia akan mengasih dalil yang lain sehingga orang itu mau percaya, kan namanya waham ya. Kemudian dari penampilannya sih, kalau orang bipolar itu kelihatan dandanannya kalau pas lagi mania itu dandannya lumayan menarik ya, terutama cewek kelihatan tuh diwarnain dah rambut. Ini kayak emang tren ya sekarang ya, cuman kelihatan. Bisa kalau bahasa kekiniannya too much, seperti itu kah? Iya, atau berlebihan? Bisa berlebihan. Pakai ini. Tapi mereka tuh enak dilihatnya, serasi. Kan bedainnya ntar sama siswa afektif yang tipe mania. Baik. Kalau yang siswa afektif yang tipe mania itu nggak serasi tuh dandanannya, dan yang nyentrik-nyentriknya itu bukan sesuatu yang kayak dari make up atau dari hiasan perhiasan di salon, tapi kayak misalnya contohnya dia pakai warna merah-merah terus gincunya mereng-mereng udah gitu diikat-ikat gitu ya. Dan perawatan dirinya kurang. Kalau yang bipolar yang lagi yang mania tuh wangi orangnya. Cantik, rata-rata cantik dan menarik dan ganteng-ganteng. Biasanya dari segi fisik rata-rata menarik mereka. Tapi ketika saya biasa mungkin ya, ketika kita berteman bukan hanya setahun 2 tahun, tiba-tiba dia mengalami perubahan, lebih wangi, lebih cantik. Itu lain lagi. Makanya saya bilang mereka itu bukan kita tiba-tiba dia berubah. Iya. Tetapi memang udah mulai dari umur-umur muda itu udah kelihatan. Awalnya kan dia kalau belum umur 22 tahun dia ciri kepribadian namanya. Baik. Emosional tidak stabil gitu. Nanti kalau udah 22 baru kita bisa diagnosis dia bipolar, siswa afektif tipe manik atau siswa afektif tipe depresif, atau gangguan emosional tidak stabil gitu, atau yang tadi dokter saya bilang borderline personality disorder. Terus kalau yang tadi ditanyain itu kepribadian ganda, kalau pribadian ganda tuh dia punya identitas masing-masing. Bukan ganda lagi, kalau ganda kan 2 ya. Iya. Ada yang sampai 14.
Hanya beda-beda orangnya ini. Ini saya lagi ngomong siapa nih sekarang kalau saya tanya itu. Baik. Nah, itu lain lagi gitu. Multiple personality Yeah. disorder ya. Nah, tapi kalau yang ini enggak. Bisa juga dibingungin nih sama ada orang yang kepengen sedang depresi, coping mekanismenya dia kepengen menyenangkan diri gitu. Jadi dia ya udah self healing apa segala macam. Ternyata dia itu lagi depresi akhirnya bunuh diri. Oh. Iya, jadi kelihatannya dia kayak happy banget ngelawak kesana kemari, nggak nyangka-nyangka, taunya dia adalah orang yang sedang mengalami depresi berat gitu. Jadi sign and symptomnya itu benar-benar harus dilihat. Tapi kalau yang penting kalau punya di rumah atau di lingkungan sekitar ada orang-orang yang mengalami gangguan mood atau dan segala macam, jangan langsung kita bilang, oh gila lo, apa ini gini gitu, Iya. atau kita lu kurang bertobat, lu kurang bersyukur gitu kalau di sini kan, atau dibawain ke Padahal kita Padahal dia keinginan menderita. bercanda seperti Iya. itu. Padahal dia menderita. Jadi baiknya approach gitu orang terdekat, coba ajak ke psikiater gitu nanti kan dilihat di sana apakah benar yang bersangkutan mengalami gangguan. Baik. Takutnya yang paling kita takutin tuh kalau dia mania dia destruktif, tapi kalau depresif ya dibunuh diri. Itu yang Ya, kita nggak mau kehilangan orang. Baik, itu yang harus kita ketahui ya, awareness-nya, aware-nya kita terhadap penyakit atau gangguan bipolar ini sendiri. Nah, ini yang menjadi perhatian kita adalah gangguan bipolar ini pengobatannya juga cukup untuk jangka panjang itu ya, Dok ya. Dan yang pastinya yang jadi pertanyaan lagi adalah bipolar itu bisa disembuhkankah? Nah, nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Kita masih di Harmoni Bali, bagaimana memahami gangguan bipolar, masih bersama Dr. Gusti Ngurah Sastra di SPKJ dan juga ada Dr. Ide Bagus Wisnu Wardana SPKJ M Biomed. Silakan, Anda masih mempunyai kesempatan untuk bertanya lebih banyak lagi kepada dua narasumber yang sudah hadir pada sore hari ini di 0361894800 dan juga di 0361894801 tentunya. Dr. Sastradi, kalau kita itu akan seseorang yang yang sudah mengalami gangguan bipolar ini sendiri tentunya akan berpengaruh terhadap apa yang dilakukannya. Pekerjaannya akan berpengaruh juga, dampaknya terhadap apa yang dilakukan tersebut, Dok. Ini berbahaya nggak sih, Dok, bekerja bersama dengan orang yang dengan gangguan bipolar itu sendiri, Dok? Kalau sudah dalam keadaan stabil setelah di terapi, baik itu terapi obat, kemudian psikoterapi, biasanya psikoterapi salah satunya itu CBT namanya, Cognitive Behavior Therapy ya, untuk membantu menanggulangi pemikiran-pemikiran yang berlebihan, yang tidak akurat, yang mengandung risiko-risiko ya, sehingga dia bisa realisasi ide-idenya itu tidak lagi kebablasan begitu ya, sehingga seakurat mungkin dia melakukan pekerjaannya. Dan ya kalau itu semuanya pendekatan-pendekatan dukungan dari keluarga, tidak menyalah-nyalahin ya, apalagi dengan ekspresi tinggi, itu orang ini bisa kembali berfungsi seperti biasa. Malah dia sebenarnya tidak mempunyai niat ya moral yang dikait-kaitkan misalnya itu kamu dasar, itu karena tidak paham aja orang lain, sehingga itu memperkeruh suasananya. Kalau hal-hal itu semuanya bisa diperbaiki ya, itu artinya dia sudah bisa stabil dan bisa berfungsi seperti biasa lagi. Gitu. Baik, Dr. Wisnu, kapan seseorang harus segera mendapatkan penanganan ketika sudah terjadi hal-hal atau gejala-gejala yang mengarah ke gangguan bipolar itu sendiri? Bagusnya sih begitu merasa diri itu punya mood swing, emosi yang naik turun, ketemu psikiater gitu, untuk mencegah jadi memburuk ya situasinya ya. Tapi yang biasanya kalau udah datang tuh dia udah mengalami hendaya di bidang pekerjaan, kemudian lingkungan sosial, sama
untuk perawatan dirinya gitu. Karena kan kalau orang bipolar kan swingnya itu kalau pas lagi manianya ke-trigger sama hal yang sesuatu yang buruk gitu ya, dia ngamuk-ngamuk, dia nggak bisa di-stop, atau dia malah yang paling sering sih kalau presiden terutama ujian ya, jadi bipolar pas lagi mania atau apa, boros, banyak bagi-bagi duit, belanjain, padahal dirinya duitnya tinggal dikit gitu, tapi dia bukannya dia mau niatnya sombong-sombongan, tapi emang impulsif dia, gitu, pengen kesana udah gitu. Kalau yang di hipomania itu yang paling bahaya itu kan sexual urge-nya tinggi, jadi sekali senggol jadi biasanya sama siapa aja gitu, itu bahaya tuh, entah di mana gitu. Terus kalau yang pas dia depresifnya, dia ada waham nihilistik biasanya dia bisa bunuh diri gitu, sama udah pasti kan tanda dan gejala depresi tuh ada semua tuh pas lagi itu, ada dia mengurung diri, jauhi dari lingkungan sosial, pekerjaannya terbengkalai, kemudian perawatan dirinya nggak bagus sampai bunuh diri. Justru kalau dia pas lagi di stabil, kan bipolar kurvanya gini, stabilnya tengahnya nih, dia nggak pernah di sini nih, ada atas dikit gitu. Nah orang yang bipolar itu kalau pas lagi stabilnya ini, dia ini produktif banget justru, idenya banyak dan bagus, bisa direalisasiin, idenya keren-keren, bahkan banyak yang jadi pengusaha hebat kok pas di situ. Karena dia kan nggak pernah ngerasa ragu dia, impulsif. Jadi kenekatan dia ngambil resiko untuk memulai sesuatu dan mewujudkan segala macam idenya itu ada gitu. Makanya saya tadi bilang banyak tokoh-tokoh dunia itu justru mereka tanpa disadari bipolar. Kalau saya kasih contoh tapi orangnya udah jadi sejarah ya, Napoleon Bonaparte. Itu dia seorang bipolar, sama dia ada suatu sindrom karena dia pendek kan ya. Gitu. Baik. Ini terapi yang dilakukan terhadap seorang dengan gangguan bipolar itu selalu dengan mengkonsumsi obat kah? Dua harus, kayak Dr. Sas bilang, psikoterapi, kognitif behavior terapi, sama obat. Obat ini harus, karena ini yang menstabilkan daripada gangguan polarisasi otaknya. Nah kalau yang psikoterapinya ini, dia itu untuk mengontrol impulsifnya dan mengendalikan tanda dan gejala dia kenalin. Jadi terutama kalau pas obatnya mau habis, atau untuk juga kita terapi kan pas dia lagi manianya atau depresinya itu yang dia loss dari tentang reality testing ability-nya terganggu, yang mania dia jadi ada waham kebasaran, ada waham nihilistik sampai nggak mau ngurusin diri. Ini kan dia malu ya, apalagi kalau orang sekitar tuh, kamu sampai telanjang-telanjang tuh keluar, pamer-pamer gini, atau bikin konten kan, ya bikin konten. Pas dia udah stabil kan dia ngerasa, kok kayak gitu ya, akhirnya dia malu, depresi gitu. Jadi jatuhnya ke depresi, ada diagnosis tambahannya. Ya udah, tapi bukan depresi karena dia bipolar ya. Nah itu kita terapi dia supaya dia berfungsi baik dari segi aktivitas kerja, sosial dan lainnya gitu. Ini sayang banget nih, banyak kalau sebelum saya jadi dokter ya, pas kuliah tuh S1 ya, banyak yang ngalami bipolar ternyata nggak kelar sekolahnya. Jadinya banyak yang drop out gitu karena dia tidak mendapatkan terapi. Nah, syukur sekarang tuh udah dari PDSKJI Indonesia itu sering mengadakan penyuluhan, kemudian kita juga kerjasama dengan puskesmas ya, komunitas itu, sama sekolah-sekolah itu ngadain penyuluhan. Untuk pendampingan juga. Iya, jadi kita tanda dan gejala masalah gangguan mental itu kita kasih tahu, karena kan ngerugiin banget. Harusnya orang ini punya potensi yang baik gitu, karena cuman gara-gara dia tidak paham apa yang terjadi pada dirinya, dan akhirnya lari antara dia ke narkoba, ke alkohol, ke hal-hal yang dampak buruk. Iya, dampak buruk dirinya kan. Kalau minum alkohol kan rasanya enak kan, pakai narkoba juga rasanya enak gitu. Padahal
itu mainnya di neurotransmitter di otak gitu. Oke, Jadi saya belum pernah ngerasain seperti itu, Dok. enggak, mereka bukan saya yang ngasih tahu. Maksudnya kenapa mereka jadi larinya ke sono gitu? Baik, Karena ya. dia nggak tahu nih buat nentramin dirinya nih yang naik turun nih. Itu mungkin yang terbaik menurut Pakai- dia. Iya, dia kan udah lo pakai ini aja nih, pakai itu aja gitu. Baik, Nah, tapi kalau baik. udah ke jaring duluan ke psikiater, oh nih kamu ini, kamu ini. Iya. Oh, aku gila dong, Dok gitu. Enggak, kamu bukan gila, tapi kamu mengalami gangguan mood aja. Nanti ada terapinya gini. Kemudian untuk segala macam problem-problem pola pikirnya, kita psikoterapi itu panjang. Jadi kita kerjasama, Iya. bikin alliance. Ingat problemnya itu adalah illness-nya ya, bukan orangnya. Jadi dokter, keluarga, komunitas sama itu ya, kita bikin Sinergitas yang perlu persekutuan di sini, gitu ya. kayak Baik, ya. NATO. Iya. Musuhnya tuh ini, yang penyakit ini nih. Bukan orangnya ini yang kita musuhin, tapi gejalanya itu yang kita Iya, musuhin. baik Dokter Sastradi. Ini pengobatannya sangat memerlukan waktu yang cukup panjang ini sendiri. Yang jadi pertanyaan, ini gangguan bipolar dapatkah disembuhkan, Dok? Atau mungkin bagaimana dengan kekambuhan yang akan bisa terjadi pada seseorang yang mengalami gangguan bipolar? Ya, pengobatannya ini memang pengobatan jangka panjang. Jadi menilai kesembuhan itu adalah kalau dia setelah diobati itu dia bisa berfungsi maksimal, sama seperti beli karang ya. Ketika tidak lagi dalam keadaan labil, pemikirannya itu konsisten. Malah positifnya potensi yang tadi dibilang ya, untuk mengambil keputusan itu rara-rara lebih berani gitu ya. Kenapa tidak dimanfaatkan seperti itu? Jadi lihat sisi manusianya bahwa dia itu sewaktu-waktu bisa jatuh sakit, kita fokuslah pada bagaimana menangani tadi bilang illness-nya itu ya, sakitnya itu sehingga tidak mengkomplikasinya. Tetapi kita tidak melabel-labelnya, tetapi kembalikan dia kepada fungsi dirinya, baik itu fungsi pekerjaannya, interaksi dengan keluarganya, dengan lingkungannya. Makin banyak yang memahami, tentu hasilnya akan lebih bagus. Tetapi kalau kita di dalam keluarga misalnya terlambat mengambil langkah-langkah untuk mengajak untuk pemeriksaan, penegakan diagnosis dan terapinya, saling menyalahkan itu, nah disitulah rancu jadinya ya. Apalagi masyarakat melabel-label dengan, wih dia ada gangguan jiwa gitu ya, gangguan jiwa tanda kutip ya, gangguan jiwa. Kita semuanya tidak semuanya yang namanya sehat bener itu tidak ada yang 100%. Kekambuhan bisa saja terjadi, Dok? Kekambuhannya itu makin tidak paham, apalagi pasien sendiri dalam keadaan sakit, dia tidak bisa menilai daya tilikan terhadap dirinya, apakah saya membutuhkan bantuan, itu biasanya akan sulit. Baik. Tapi begitu keluarganya bisa dirangkul, mengajak pasien, itu bisa gitu. Jadi bisa dikatakan ini peran keluarga sangat penting sekali, sangat ya. penting, terutama Dok, ya. orang terdekat ya, Baik. pasangannya. Baik, ini yang menjadi perhatian kita, jangan melabel atau menstigma seseorang dengan gangguan bipolar. Seperti itu ya, Dok ya. Semakin cepat penanganannya akan semakin bagus lagi ke depannya, agar meminimalisir yang dampak-dampak buruk yang bisa saja terjadi ketika seseorang sudah dianggap atau sudah dicap atau sudah bisa dikatakan didiagnosis gangguan bipolar, bukan dicap ya, didiagnosis gangguan bipolar. Dokter Sastradi, Dokter Wisnu, terima kasih sudah sharing. Mudah-mudahan apa yang kita berbincangkan pada sore hari ini memberikan manfaat bagi pemirsa di mana saja berada. Saya Menteri Sekedar Karang, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.